Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua. Kali ini aku mau ngebahas tentang dasar-dasar komputer. Sebelumnya, perkenalkan, nama aku Eka Neta Nur Aziza dengan NIM 2331711002 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 2. Tujuan aku bikin video ini untuk menjelaskan kepada kalian, juga untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah PPD. Nah, langsung aja aku mau ngebahas tentang dasar-dasar komputer. Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Komputer modern bisa dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika, seperti pengolahan informasi, penyimpanan data, dan komunikasi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang saling bekerja sama untuk melakukan berbagai fungsi. Dalam artikel ini, kita akan membahas dasar-dasar komputer, termasuk sejarah, jenis, dan cara kerjanya. Nah, di dalam hardware ini tuh ada banyak juga guys. Ada hard disk drive, ada RAM atau random access memory, ada SMPS, ada motherboard, ada prosesor, dan juga ada CD atau DVD. Kita selanjutnya akan membahas tentang sejarah. Sejarah komputer ini awal mulanya kata komputer digunakan untuk menggambarkan orang yang melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Nah, alat-alat seperti slide rule dan abacus dapat dianggap sebagai komputer awal. Yang kedua, komputer elektronik. Ternyata pada tahun 1940-an, komputer elektronik pertama seperti ENIAC dan Colossus mulai dikembangkan nih. Komputer-komputer ini digunakan untuk keperluan militer ataupun ilmiah. Yang terakhir ada komputer pribadi. Dengan ditemukannya mikroprosesor pada 1970-an, komputer pribadi atau kita sebut dengan PC mulai menjadi populer di kalangan rumah tangga dan bisnis. PC ini memungkinkan penggunaan komputer untuk berbagai kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komputer. Yang pertama ada komputer analog. Komputer analog menggunakan sinyal kontinu untuk mewakili data dan melakukan perhitungan. Contohnya adalah slide rule dan komputer pulsa. Yang kedua ada komputer digital. Komputer digital menggunakan sinyal diskrit, biasanya sinyal listrik, untuk mewakili data dan menggunakan perhitungan. Contohnya komputer pribadi, server, dan superkomputer. Yang ketiga ada komputer benam. Komputer benam adalah komputer yang terintegrasi ke dalam perangkat lain seperti telepon genggam, perekam video, dan peralatan rumah tangga. Komputer benam biasanya memiliki fungsi yang khusus. Nah, ada cara kerja komputer. Yang pertama itu ada memori. Memori komputer itu menyimpan data dan instruksi dalam bentuk angka biner. Informasi dapat ditulis dan dihapus berulang kali di memori. Yang kedua ada pemrosesan. CPU atau kita jelaskan itu Central Processing Unit, bertugas memproses instruksi, melakukan perhitungan, dan mengatur aliran informasi dalam sistem komputer. Yang ketiga ada input-output. Perangkat input seperti keyboard dan mouse memungkinkan pengguna memasukkan data ke komputer. Nah, perangkat output ini seperti monitor dan printer menampilkan hasil pemrosesan komputer. Nah, yang keempat ada instruksi. Komputer hanya dapat memahami instruksi sederhana dalam bahasa mesin. Instruksi lebih kompleks ditulis dalam bahasa pemrograman dan diterjemahkan ke dalam mesin. Nah, arsitektur komputer atau struktur-struktur yang ada di komputer.
Yang pertama itu ada memori. Memori menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU untuk diproses. Yang kedua ada CPU, mengeksekusi instruksi dan melakukan perhitungan aritmatika serta logika. Yang ketiga ada input-output. Perangkat input dan output memungkinkan interaksi antar pengguna dan komputer. Nah, sistem operasinya gimana ya? Definisinya tuh sistem operasi adalah proses dasar yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi mengatur eksekusi program, koordinasi input-output, dan manajemen memori. Contohnya seperti Windows, Linux, dan Mac OS. Nah, fungsi utamanya itu memungkinkan pengguna menjalankan program, mengelola file, dan berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Sistem operasi terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi komputer, menawarkan fitur dan kemampuan yang semakin canggih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penggunaan komputer. Penggunaan komputer ini bisa untuk pendidikan. Nah, komputer digunakan secara luas di bidang pendidikan, baik pembelajaran, penelitian, maupun administrasi sekolah. Yang kedua ada bisnis. Komputer menjadi alat yang vital bagi banyak organisasi dan perusahaan untuk menjalankan operasi, mengolah data, dan berkomunikasi. Nah, yang terakhir ada rumah tangga. Komputer pribadi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari di rumah, digunakan untuk berbagai keperluan seperti hiburan, produksi, produktivitas, dan komunikasi. Nah, ada bagian-bagian komputer. Nah, yang pertama ada prosesor. Prosesor atau CPU ya, adalah unit yang mengolah data dan menjalankan instruksi dalam komputer. Terus yang kedua ada memori. Komputer menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor. Yang ketiga ada penyimpanan. Perangkat penyimpanan seperti hard drive dan SSD menyimpan data secara permanen. Yang terakhir ada input dan output. Perangkat input dan output memungkinkan interaksi antara penggunaan dan komputer. Kalian bisa dilihat di fotonya ya, di situ ada prosesor fan, ada prosesor soket, ada laptop RAM juga, ada SD. Begitu ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.